Silakan. Selamat malam Ibu yang saya hormati dan teman-teman kelas semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya malam ini untuk presentasi kelompok kami, kelompok 13. Saya sendiri perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan 7 materi di sini. Yang pertama, latar belakang bisnis, lalu studi kelayakan. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan distribusi, sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan keamanan. Di kelayakan bisnis, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. 1. Aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat daerah sekitar. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lain. Yang kedua, aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat luas. Dan lalu ada aspek keuangan juga. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Tujuan melakukan studi kelayakan bisnis. Pada dasarnya, tujuan utama seorang pembisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Berhenti pada titik waktu tertentu tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Di sini ada 8 faktor, yaitu 1, tidak memiliki visi dan misi yang jelas. 2, minimnya modal usaha. 3, terlalu takut mengambil resiko. 4, kurangnya inovasi. 5, kurangnya pengetahuan soal wirausaha. 6, tak memenuhi permintaan pasar. 7, pengelolaan keuangan yang buruk dan pemasaran yang gagal. Ada juga manfaat bisnis. Bisnis sendiri mempunyai manfaat untuk menciptakan nilai atau kegunaan suatu produk yang semula kurang bernilai. Setelah diubah atau diolah, itu dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Dan tentunya manfaat bisnis yakni untuk mendapatkan suatu keuntungan khususnya dalam menghasilkan uang misalnya. Adapun berikut manfaat bisnis lainnya, itu untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan, kesempatan untuk menjadi bos untuk diri sendiri, dan mendapatkan gaji untuk diri sendiri yang kita nggak tahu ya nominalnya berapa, lalu dapat mengatur jam kerja sendiri dan juga masa depan yang lebih cerah. Kalau dari saya cukup dan dilanjutkan oleh teman saya Adrian. Terima kasih. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis, proyek atau bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknisi dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangan, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat bekerja atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Berikut pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis, kelayakan proyek atau bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis. Secara singkat, tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Bisnis investasi pada umumnya memerlukan dana besar, terutama jika dana tersebut sebagian besar tertanam pada aktiva tetap yang spesifik khusus, sehingga akan menyulitkan bagi pelaku bisnis untuk menjual kembali aktiva tetap tersebut. Manakala bisnis tersebut terlanjur dijalani ternyata tidak menguntungkan. Lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis, pihak investor, pihak kreditor, pihak manajemen perusahaan, pihak pemerintahan, dan masyarakat. Aspek-aspek penilaian bisnis. Aspek penilaian bisnis menjadi langkah yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis. Hal ini mengingat dalam menjalankan bisnis seringkali melibatkan berbagai macam pihak, mulai dari pebisnis itu sendiri, investor, bank, sampai lingkungan tempat bisnis itu didirikan. Aspek penilaian bisnis biasanya dilakukan dengan tujuan agar risiko akibat kebijakan yang diambil dapat ditekan menjadi lebih kecil. Umumnya beberapa orang melakukan studi kelayakan pada usaha dengan menilai dari aspek hukum terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa dilakukan setelah aspek lain terpenuhi. Adapun aspek hukum didahulukan karena mengingat sebelum membuka usaha diperlukan perizinan dan persyaratan lain. Cukup dari saya, dilanjutkan oleh Rahma. Aspek-aspek penilaian dari yuridis. 1. Badan usaha perseorangan. Usaha ini termasuk usaha yang dikelola oleh seorang dan mendapatkan pengawasan. Pemilik usahanya akan mendapatkan keuntungan namun juga menanggung resiko yang muncul sewaktu-waktu. 2. Firma. Firma bisa digolongkan menjadi kumpulan usaha yang dikelola bersama. Aktivitas pada firma menjadi tanggung jawab sendiri dan bersama, termasuk bila terjadi kerugian maka setiap anggotanya harus bertanggung jawab. 3. CV atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas lebih mengarah pada persekutuan dan mewajibkan anggotanya untuk menyetorkan uang meski jumlahnya tidak sama. Usaha ini terbentuk dari beberapa orang. Aspek-aspek penilaian dari pemasaran. Aspek penilaian bisnis selanjutnya ialah dari segi pemasaran dan pasar usaha itu sendiri. Kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain karena tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Singkat kata, kegiatan pasar yang terjadi selalu diikuti dengan aktivitas pemasaran. Sementara itu, segmentasi pasar dibuat dengan mempertimbangkan 4 hal berikut adalah aspeknya. 1. Segmentasi pasar harus dibuat berdasarkan geografis.
2. Segmentasi pasar harus dibuat berdasarkan psikografis. 3. Segmentasi pasar harus dibuat berdasarkan perilaku konsumen. 4. Segmentasi pasar harus dibuat berdasarkan demografis. Aspek penilaian dari dampak sosial. Aspek penilaian bisnis juga dilihat dari dampak sosial yang dihasilkan dari adanya aktivitas bisnis. Dampak sosial perlu dianalisa berdasarkan lingkungan tempat bisnis didirikan, target market, kelayakan produk, kepuasan konsumen, sampai SDM yang bekerja dalam usaha tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penilaian yang perlu menjadi pertimbangan dalam mendirikan usaha. 1. Standarisasi dari produk yang dibeli. 2. Porsi yang signifikan sehingga harga beli stabil. 3. Keuntungan rata dari produk yang dibeli atau dijual. 4. Risiko keuangan yang muncul dari produk yang dibeli. 5. Penting tidaknya produk yang ditawarkan kepada pembeli. 6. Kemungkinan pembeli memilih opsi berintegrasi ke pemasok. 7. Tinggi rendahnya switching cost dalam sebuah bisnis. 8. Laju lambat tidaknya pertumbuhan industri. 9. Besar kecilnya rintangan yang dihadapi perusahaan. 10. Jumlah persaingan dalam melakukan aktivitas bisnis. Aspek hukum dalam bisnis. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif atau tujuan adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Hukum bisnis juga bisa diartikan sebagai hukum dagang atau hukum perusahaan. Tetapi dengan pengertian sangat sempit, sedangkan fungsi hukum bisnis sendiri yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis. Terdapat beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai ruang lingkup secara garis besar hukum bisnis terdiri dari sebagai berikut. Kontrak bisnis, bentuk badan usaha, perusahaan go public dan pasar modal, jual beli, perusahaan, penanaman modal asing, kapailitan dan likuidasi, merger, konsolidasi dan akuisisi, perkreditan atau pembiayaan, jaminan hutang, surat-surat berharga, ketenagakerjaan atau perburuhan, hak atas kekayaan intelektual, larangan monopoli dan persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, keagenan dan distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, hukum bersangkutan, darat, laut, atau udara. Aspek pokok dalam hukum bisnis. Aspek ekonomis, aspek politis, aspek sosiologis, aspek historis, aspek kultural, atau aspek filosofis. Sehingga hukum bisnis dibentuk juga berdasarkan dari aspek-aspek tersebut. Sedangkan aspek pokok dari asas yang menjadi sumber hukum paling utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. 2. Kebebasan membuat perjanjian dari perjanjian yang disepakati bersama. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis disebut juga dengan hukum formal, yang mana dalam hukum bisnis terdiri dari perundang-undangan, saan, dan pendapat sarjana atau doktrin. Untuk tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum tersebut sangat bergantung pada kekhususan masing-masing masalah hukum atau sistem hukum yang dianut di suatu negara tertentu. Seperti apabila pengan yang bertentangan dengan isi perjanjian tidak berlaku. Untuk memahami secara mendalam terkait hukum bisnis, memang sebelumnya perlu dipahami asal-usul hukum bisnis secara umum, sehingga apabila untuk pengantar atau dasar sudah dipahami, maka untuk pembahasan selanjutnya dalam hukum bisnis akan dapat menyesuaikan maka itu dalam aspek-aspek hukum yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Materi yang kita jelaskan sudah selesai. Di sini ada Muhammad Rizky Maulana itu kemana? nggak ada itu, Bu. Nggak ada konfirmasi buat malam ini dia hadir atau nggak. Siang tadi yang nggak bisa hadir itu dia, karena alasannya kerja di bagian ekspedisi.
undur buat malam ini, tapi dia juga nggak ada konfirmasi malam ini, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Ini sudah dibuka sesi diskusinya. Ayo, cepet ya. Kan tadi udah Ibu saran, jadi nggak buang-buang waktu. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Nama Dehan Permatasari, NIM 213. Apa saja kelebihan yang diperoleh pembisnis jika sebelumnya sudah membuat studi kelayakan bisnis dengan yang belum membuat? Maaf, boleh diulangin? Apa kelebihan dari pembisnis jika sudah melakukan studi kelayakan bisnis dengan pembisnis yang tidak melakukan studi kelayakan bisnis? Ayo, yang lainnya mana nih? Apa sudah bisa langsung ditanggapi? Siapa lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau menanggapi pertanyaan tadi? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Saya Andri Mulya Bayatmaja dengan NIM 1922500176. Nah, sekarang kan ini kan banyak bisnis yang dimana bisnis itu franchise gitu. Nah, tadi ada firma, ada CV. Nah, kalau untuk franchise itu sendiri itu lebih masuk ke yang mana di antara itu, atau franchise ini bisnis baru yang beda sama pembagian dari CV atau badan usaha masih? Ibu, saya mau menanggapi pertanyaan dari Dehan Permatasari. Ya, silakan. Pertanyaan tadi kan apa saja kelebihan dari pembisnis yang melakukan studi kelayakan bisa. Seperti yang kita ketahui, tujuan untuk melakukan studi kelayakan bisnis itu kan karena dia memiliki peranan yang vital dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Melakukan studi kelayakan itu untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau berhenti pada titik tertentu. Lah. Nah, saya rasa dalam sebuah bisnis itu memerlukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu, karena bisnis itu banyak yang harus dikorbankan juga, terlalu banyak aspeknya seperti kayak waktunya, modalnya, dan di sini kalau kita tidak melakukan studi kelayakan akan kayak nggak ada planning ke depannya gitu, Bu. Kayak dia itu bisa merugikan pembisnis karena bisa mengakibatkan bisnisnya gagal tanpa petunjuk. Kalau kita tidak melakukan itu harus memerlukan kematangan dalam perencanaannya, bagaimana ke depannya, apa yang harus kita lakukan jika ada kondisi buruknya dalam aktivut. Jika kita tidak punya aspek studi kelayakan bisnisnya, maka mungkin bisa dibilang bisnis itu akan gagal karena kita tidak punya persiapan. Bagaimana? Kira-kira apa bisa diterima? Atau ada yang mau ditambahkan? Jadi maksudnya kelebihannya itu di planning buat ke depannya gitu ya? Iya, karena kita pasti ketika melakukan aspek perencanaan bisnis itu ada perencanaan ke depannya bagaimana gitu. Kalau tidak ada kan kita akan stuck ya, pusing gitu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi dalam studi kelayakan bisnis itu kan ada tahap-tahapnya.
Nah, di akhir tahap itu biasanya kan ada evaluasi dan dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga untuk tahap terakhir itu kita yang itu sudah tertata semuanya. Nah, namanya juga studi kelayakan bisnis, kelayakan. Ya sudah pasti kalau dia lolos SKB-nya udah pastilah bisnisnya itu bisa ya katakanlah bisa mapan lah ya, bisa bertahan lebih lama gitu loh. Akan istilahnya bisa berkelanjutan bisnisnya. Karena kan kadang-kadang suka bisnis kita ini kan hanya sebentar terus langsung hilang. Dan kebanyakan gitu. Mulai bisnis itu dia modal nekat. Tapi di balik itu semua seharusnya kita semestinya ya ada pemahaman bahwa setelah memulai bisnis penting yang harus dilakukan. Nah, seperti SKB ini kan sangat penting. Ya kan? Nah, baik dia di perusahaan besar maupun di UMKM misalnya ya, untuk menengah ke bawah gitu ya, usaha kecil menengah itu ya itu juga perlu kita ada tujuannya tuh apa sih, kira-kira bisa tercapai nggak tujuan bisnis kita nih apa nih nanti tuh, gitu ya. Kadang-kadang ada yang memikirkan waduh nggak usah memikirkan terlalu tahun ini saya harus usaha saya harus memperoleh laba keuntungan sekian. Sebetulnya di mana-mana tuh yang penting bisa bertahan, modalnya kembali dulu deh gitu. Karena setiap bulan, setiap tahun itu kan selalu ada modal yang dikelola, ya kan? Ada pernah berputar. Pernah dengar nggak? Halo. Pernah. Halo, saya bertanya nih pada partisipannya, ada berapa orang nih? Pernah, Bu. Pernah kan? Yang penting perputaran uangnya lancar nih gitu kan. Yang penting balik keuntungan yang melebihi target, syukur gitu ya. Tuh, ya. Makanya SKB ini penting untuk pebisnis ini loh. Penting untuk dipahami dan dijalankan. Oke, next. Andri Mulia, maaf tadi kecepatan jadi agak itu kurang jelas. Ya, pertanyaan boleh diulangi? Enggak, kalau franchise. Oke, coba ditampilkan slide-nya. Slide-nya ada itu. Ada ya, Andri Mulia? Ada apa lagi? Ditampilkan aja, terus dijelaskan. Sudah ketemu slide-nya? Coba diputar-putar dulu. Mulai dari atas. Coba diulangi. Nah, ini. Ya, Bu. Slide 14 ya. Slide 14. Nah, coba ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya itu untuk franchise. Itu kan sekarang kan bisnis kan banyak bisnis franchise gitu. Nah, untuk franchise itu lebih masuk ke yang mana dari 3 aspek ini? Ataukah dia masuk ke Saya tambahkan ya pertanyaannya, saya perluas. Novia Sari, kemudian Rama Erlangga, Adrian, berikan contohnya untuk franchise itu apa? Contoh untuk franchise itu kayak badan kayak tempat makan, bisa juga ya tempat makan kayak KFC di franchise. Ya, betul. Yang sekarang sedang menjamur nih apa? Franchise ini menjamur loh ya. Iya. Makanan dan minuman. Kira-kira apa nih yang sedang baru-baru di Alfamart, Indomaret. Ya, betul. Ini siapa yang menjawab? Ini siapa nih? Siapa yang menanggapi nih? Siapa? Meren, saya kasih poin. Ayo ditanggapi pertanyaannya apa tuh tadi? Masuk yang mana nih satu? Masuk ke persoalan, Bu. Karena franchise itu dibeli berdasarkan orangnya. Orang yang mau buka bisnis franchise tersebut. Apa? Nggak jelas. Coba ulang. Putus ya? Kayak apa? Ya, Bu, putus jadi. Ayo, Adrian. Itu berdasarkan persoalan, Bu. Karena pas membeli franchise tersebut sudah ada perjanjian kerjasama antara pembeli dan sebagai pemilik franchise tersebut. Apabila franchise tersebut tidak melakukan pembelian dalam 3 bulan, maka dianggap berhenti dalam kerjasama tersebut.
maka akan diputuskan kontrak dari perusahaan yang menyediakan franchise tersebut. Kalau Iya, benar sih sebenarnya. Cuman saya pengen lebih jelas lagi, tapi sayang ya suaranya kayak nggak jelas. Tapi benar kayak apa ya? Gini deh, saya ganti pertanyaannya. Keuntungan yang bisa diperoleh dari franchise ini, usaha franchise ini apa? Dari sisi Izin Bu, bantu menanggapi. Iya, siapa ini? NIM-nya berapa? 19 22 500 120. Siapa namanya? Sri Dewayanti. Ya, silakan. Menurut saya keuntungan kita menjadi bagian dari franchise, apalagi yang sudah terkenal seperti McDonald's, KFC, Alfamart, itu mereka sudah punya nama, Bu. Jadi kita tinggal melanjutkan saja, meneruskan saja, dan orang harus branding dulu, kita harus memperkenalkan dulu. Kalau ini kayak lebih udah dikenal di masyarakat umum. Nan gitu ya, KFC, kemudian Burger King dan lain-lain. Nah, kalau Indomaret, Alfamart nih, karena kalau Alfamart atau Indomaret dibandingin toko-toko yang lain, mereka itu kan biasanya ada pengadaan promo, Bu, beli 2 gratis 1 atau pengumpulan poin. Jadi itu kan lebih menarik peminat pelanggan dibanding beli di toko-toko lain. Terus saya mau cek mau ngetes Rama Erlangga. Kalau seperti Indomaret, Alfamart itu gimana sih sistem ininya, coba Rama. Suara siapa yang putus? Suara Ibu. Saya. Ya. Ya, suara saya ya. Ya, Novia. Enggak putus. Enggak putus ya? Sinyal saya mungkin. Rama. Ya, Bu. Rama, coba dari tanggapan Adrian ya tadi. Soalnya Ibu kurang jelas nih. Ayo Rama. Jadi nggak susah dengarnya, Bu. Ayo, siapa nih yang bisa nangkep nih penjelasan tanggapan dari Adrian tadi? Ayo coba di ini. Keluarkan suaranya. Tadi kalau nggak salah Adrian bilang badan usaha perseorangan, Bu, termasuk badan usaha perseorangan. Iya. Terus ada penjelasan lain kayaknya. Saya nggak tes. Pindah posisi. Pindah posisi. Ayo coba. Tuh, masih banyak ternyata kan yang nggak jelas kan. Bukan hanya saya nggak dengar, nggak jelas. Siapa lagi nih? Pasti saya yakin ada yang nggak jelas juga. Ayo, Adrian, coba kita tes lagi. Siapa tahu bagus nih suaranya. Kan termasuk badan yang nomor 1 ini, badan usaha perseorangan. Terus kamu kayaknya panjang gitu penjelasannya. Perseorangan ya itu, misalnya saya mau buka bisnis franchise, saya membeli franchise, jadi gitu kan. Nah itu udah ada nama, saya mau buka bisnis tersebut di tempat saya gitu kan. Saya menentukan tempatnya, saya menentukan di mana posisinya, saya membayar kontrak tempat tersebut, dan membayar kontrak kepada franchise yang saya mau kerjasama, yang mau saya jual kembali. Soalnya keuntungan dan kerugian itu kita tanggung sendiri, karena kita yang menentukan tempat, posisi signifikan yang tepat untuk menjual franchise tersebut. Misalnya Indomaret, Alfamart, itu kan udah ditentukan oleh orang yang membeli franchise tersebut. Misalnya ada yang buka samping sekolah, itu strateginya supaya anak-anak sekolah membeli franchise tersebut. Ada yang buka samping SPBU, apabila ada yang berhenti di SPBU atau bus berhenti di SPBU, maka penumpangnya bisa membeli di tempat tersebut. Dan mereka melakukan diskon atau potongan di 2 1, itu biasanya produk tersebut udah hampir kadaluarsa atau stok mereka banyak. Jadi mereka melakukan strategi bisnis seperti tersebut. Apabila saya pelaku bisnis, saya tidak melakukan pembelian ulang untuk mengisi stok saya dalam jangka waktu 3 bulan atau lebih gitu kan sesuai kontrak, maka dari pihak franchise bisa memutuskan kontrak tersebut, menganggap saya tidak membuka lagi franchise tersebut. Iya, bagus sekali penjelasan Adrian. Meskipun samar-samar ya terdengar. Cuman begini, singkat aja nih. Saya mau tanya, kalau untuk Indomaret dan Alfamart itu bisa dikatakan titip jual nggak sih? Bukan penitipan barang, maksudnya gimana ya? Titip jual nggak sih? Bisa nggak dianggap tuh barang-barang semua yang ada di Alfamart, Indomaret itu sebagai apa ya? Enggak ya? Bisa dianggap seperti itu enggak? Enggak kayaknya, Bu. Enggak ya? Enggak. Jadi gini, apa ya franchise ini ya?
eh kayak Alfamart Indomaret, saya pernah dengar gitu loh. Gimana sih Indomaret seperti ini? Oh begini gitu lah diarahkan. Yang saya tangkap tuh benar nggak sih apa dia kayak barang yang dari Jakarta dioper ke sini ya, maksudnya yang semacam ya barang-barang apa aja lah yang itu dari mana tuh itunya modalnya? Dari yang di Jakarta itu atau kita menyediakan uang dulu sekian baru enggak? Dari Jakarta deh kayaknya, Bu, dari pusatnya deh, karena kan kita franchise. Berarti yang menyediakan semuanya itu yang dari pusatnya. Kita udah di apa namanya yang udah diprosedurkan oleh pusat. Sekarang gini, dulu waktu Ibu masih di Jakarta, saya pernah bertanya sama pemilik Alfamart, kebetulan dia akan modal 100 juta. Baru bisa membuat seperti itu. Nah, 100 juta itu diapain tuh uangnya? Gitu. Apa bisa jadi dari selai stok sabun, kemudian hand sanitizer dan sebagainya, barang-barang yang ada di situ yang akan dijual. Atau bagaimana? Ada yang pernah tahu nggak? Mungkin ini sih kalau untuk franchise yang udah franchise ini kan sebenarnya mungkin Bu ya kayak gini. Sistemnya tuh modal awalnya itu kan kita beli ya. Jadi kayak beli nama dan beli produk beserta isi-isinya itu di modal awal. Misalnya kalau untuk berarti ya 100 juta tadi itu ya? Tapi untuk selanjutnya ketika yang emang dari modal awal itu udah nggak ada, nanti untuk berjalannya bisnis itu maka tetap nyetor Ibu. Nanti untuk setoran, jadi setoran awal yang kayak 100 juta itu ya untuk di awal aja. Tapi nanti kalau emang udah jalan, mereka tetap nyetor untuk stok barangnya. Tapi udah nggak beli merek kayak produknya yang dijual beliin. Bagaimana dengan tempatnya? Kalau tempatnya tetap tempat itu udah nggak include karena tempat itu yang nyiapin itu setiap yang mau punya usahanya. Karena kalau untuk franchise itu setahu saya jadi mereka tuh cuma beli nama sama beli modal awalnya. Untuk fasilitas beli tempat usahanya itu nyiapin sendiri. Termasuk aspek ya beli nama sama untuk modal awal. Iya di awal. Termasuk aspek hukum nggak? Kalau uang yang modalnya anggap 100 juta tadi yang saya sebut. Setahu saya iya sih Bu, ada aspek hukumnya karena kan ada perjanjian kontraknya juga. Untuk franchise. Oke. Nah, sekarang kira-kira yang lain ada yang mau ditambahkan atau malah ada pertanyaan baru gitu? Muncul pertanyaan atau ide baru gitu. Ayo, jangan pasif ya. Kalau franchise itu biasanya pembagian keuntungannya itu gimana ya? Kayaknya tetap pembagian keuntungan ke yang pusatnya deh kayaknya ya Bu ya. Iya. Kalau franchise ya. Karena kalau biasanya kalau perusahaan besar atau brand besar itu untuk pegawainya juga di-manage oleh yang pusatnya. Betul. Nah, jadi seperti Indomaret itu, orang itu pun udah diinstruksikan dari sana. Kalau dia nggak terang seperti standarnya Indomaret atau Alfamart seperti yang di Jakarta, dari segi penerangan aja mereka tuh udah diatur. Kemudian desain kacanya, kalian lihat nggak? Lebih banyak kacanya daripada tiang atau sehingga nggak ada yang berbeda-beda. Itu sama. Mau kita ke Kalimantan, mau kita ke Palembang, mau kita ke Jakarta, ketemu Indomaret, desainnya pasti sama. Kita ketemu Alfamart, desainnya pun sama. Nggak ada beda. Ya, semua itu sudah di franchise itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi kan? Ya, Novi ya. Iya, Bu. Termasuk pembagian laba. Ada di kontraknya. Iya, betul. Termasuk pembagian labanya ya. Ya, kendali penuhnya kita yang makanya Ibu franchise-nya kita mengikuti prosedurnya, aturannya bagaimana begitu. Kita hanya menjalankan yang di sini. Ya, betul. Jadi makanya saya lempar pertanyaan tadi, dari mana sih keuntungan yang mereka peroleh? Bagian laba di situ. Seperti KFC juga kan dari logonya, dari apa nggak boleh sembarangan, nggak boleh. Pokoknya kalau yang mau franchise harus ikut kerjasama, gitu kan? Nah itu makanya cocok ya. Mendapat pengawasan ya. Dan ini apa? Nomor 1 ini badan usaha perseorangan. Termasuk usaha yang dikelola oleh seseorang dan mendapat pengawasan. Pemilik usaha akan mendapat keuntungan namun menanggung risiko yang muncul juga. Nah, itu apa? Kalau firma bisa juga sih nggak bisa karena kan ini ada kata dikelola bersama ya. Ada dikelola bersama. Gimana nih? Enggak. Masuk nggak? Enggak, Bu. Bentar, Bu. Nggak masuk ya? Ya.
Oke. Oke. Andri Mulia gimana nih kira-kira? Udah sih Bu, cukup, tapi cuman satu sih kalau untuk franchise juga kan nggak semua franchise itu ada yang bagi laba ya. Ada. Soalnya ada beberapa juga yang hanya untuk beli nama di awal aja, terus untuk dia beli nama itu untuk berapa tahun aja. Tapi nanti kalau udah habis kontraknya 5 tahun untuk namanya, nanti dia akan ganti nama. Terus itu udah nama sendiri, itu kan franchise-nya hilang tuh. Jadi kadang-kadang kalau franchise juga nggak selamanya bagi laba sih menurut saya Bu. Jadi selama dia franchise-nya masih ada kan kerjasama tuh. Iya, Bagian tapi laba nanti dong udah lepas pastinya. itu udah nggak ada Bukan kebagian. franchise lagi kan namanya? Iya bukan. Nah berarti Tapi kan orang labanya, iya. berarti setelah itu labanya dia bisa 100% untuk dia. Iya, gitu. tapi ada juga sih yang modelnya itu dia belinya di awal aja. Jadi kayak apa contohnya? Kayak minuman-minuman yang kayak tren-tren sekarang, kalau minuman kan banyak kayak Thai tea kayak yang dum-dum gitu-gitu tuh. Tapi habis itu labanya udah bersihnya untuk yang beli. Oh gitu. Yang model-model kayak minuman yang nggak franchise nggak terlalu besar tuh mereka hanya beli di awal sih. Oke. Jadi nggak semua franchise itu ada yang bagi laba. Ya biasanya yang tidak membutuhkan apa ya, selamanya harus di situ, gitu kan? Ya maksudnya ya dikatakan usaha kecil tuh ya gimana lah ya, kurang enak juga ya saya menyampaikan. Iya, ada yang beli kayak cuman istilahnya ya wajar dia seperti itu perjanjiannya, karena suatu waktu dia bisa aja, tapi ini berbeda dengan Indomaret, Alfamart, apalagi yang lebih besar lagi tingkatannya KFC dan sebagainya. Itu kan mereka kalau mau tutup atau pindah itu kan sangat jarang terjadi, karena kan memang mereka tuh sudah beli tempatnya, lokasinya udah dibeli gitu loh. Kalau istilahnya hanya gerobak dipajang, hanya di save. Nah itu biasanya usaha kecil-kecilan gitu ya. Tapi kalau kayak Indomaret mereka tuh udah kayak KFC kita yang seluruhnya mereka udah beli tempat loh. Tapi biasanya mereka jarang loh berpindah-pindah gitu ya. Nah, variasi ini karena gini, katakanlah membutuhkan modal besar, maka dibuatlah seperti franchise itu. Semakin dia keuntungan dari nama brandnya semakin terkenal gitu. Keuntungan dari franchise. Oke, si pelopornya yang pendiri terkenal brand yang dia punya itu dari franchise. Oke, ya intinya ada saling menguntungkan lah, ya. Nggak ada mau bertanya. Bagi teman-teman masih ada yang mau bertanya? Misi Bu. Ya silakan. Ya, tadi kan Ibu sebutkan pada pelopor itu jika makin banyak cabang yang dibuka makin banyak keuntungan. Bagaimana jika si franchise orang yang membeli namanya ini malah melanggar aturan atau menjelekkan nama, mendapatkan kerugian? Coba ditanggapi dulu ya dari kelompoknya dulu. Siapa tadi nama NIM? Tuhan Bu, Permatasari, NIM 1922500213. Oke. Siapa tadi? Mohan ya? Saya tanggapi ya. Tapi mohon maaf kalau franchise itu satu kesatuan semuanya. Kalau ada satu nama yang jelek itu pasti akan merugikan semua ya. Karena dia satu brand, satu nama, satu yang misalkan Alfamart itu pasti akan menyangkut ke Alfamart yang lain. Dan itu konsekuensinya pasti ada karena di kontrak itu sebelum tanda tangan itu pasti yang harus ditaati gitu. Ketika ada salah satu yang melanggar, ketika ada pelanggaran, saya rasa ada konsekuensi hukumnya juga di situ sama brand tersebut walaupun di anak cabangnya gitu. Makasih. Gini ya, ibaratkan anggota tubuh ya, satu ujung jari aja pasti terasa seluruh tubuh kan, benar nggak? Betul Bu. Jadi franchise itu kan kita sama, orang bidangnya sama, tempat yang kita jalankan itu juga dari desainnya aja juga jelek, yang lain pun jadi ikut kena gitu ya, menjadikan satu tubuh gitu dari beberapa anggota tubuh gitu kan. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain nggak? Teman-teman ada yang mau bertanya? Saya rasa slide-nya bagus sekali ya, ini lengkap, ada sebagainya lah, lengkap ya kalau menurut saya ya.
Udah baik ini slide-slide-nya, terus presentasinya juga baik. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan kita buatkan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Jadi Andri, kalau yang sudah besar perusahaannya, ya franchise-nya itu, pasti nggak lepas dari franchise, akan franchise. Tapi kalau usaha kecil-kecil seperti Taiti dan sebagainya itu, ya dalam perjanjian bisa jadi kemungkinan ya perjanjiannya seperti itu. Nanti kira-kira nanti bisa lepas, bisa mereka tuh gini, istilahnya dia mau mengajak kerjasama sekadar bisa mandiri, mereka akan melepaskan seperti itu. Oke, tapi kalau kayak KFC apalagi udah terkenal di seluruh Indonesia, tetap mereka akan franchise, terikat dengan yang namanya franchise, mereka akan terikat dengan aturan-aturan. Nggak boleh semau mereka sendiri gitu. Sehingga semuanya bisa tercapai apa tujuannya, nama baik terjaga. Gitulah ya. Jadi dengan ada aturan-aturan ya memang udah komitmen sampai kapanpun mereka harus seragam semuanya serentak menjaga nama baik. Jadi brand itu ya. Jadi kayak KFC belum pernah saya dengar KFC itu bisa jadi milik sendiri gitu. Dia berjalan sendiri. Misalnya 5 tahun yang akan datang dia bisa dianggap membawa nama kayak KFC. Pajangan brandnya itu selalu KFC. Desain tempatnya juga seperti KFC, akan selamanya seperti itu. Nggak bisa. Pemilik KFC yang dari pertama awalnya pelopornya itu dalam kontraknya udah franchise seperti itu. Tapi kalau seperti contoh Andri itu, Andri Mulia itu, ya ibaratnya ya, misalnya ginilah, saya mau menjadi pelopor makanan apa gitu misalnya. Saya mau menggelitik orang-orang di sekitar Pangkal Pinang ini, ayo ibu-ibu rumah tangga, UMKM. Nah, saya nih mulai dulu nih. Saya buat nih perjanjian begini-begini. Nanti 1 tahun yang akan datang sudah lepas dari saya ya. Jalan sendiri lah istilahnya. Menentukan lokasinya mau di mana. Nah, ibaratnya dia tuh mau apa ya, membuat orang tuh ayo maju sama-sama seperti saya nih, maju. Ayo kita sama-sama buka bisnis, bisa maju. Siapa-siapa yang mau belajar sama saya, ayo diri deh. Saya ingin semuanya bisa sama seperti saya, bisa mempunyai bisnis gitu. Ada memang yang seperti itu ada. Bukan hanya Taiti, nggak ada. Itu sudah lama malah, bukan baru-baru ini. Nah itu ya saya anggap mulia juga ya tujuannya orang seperti itu. Mulia juga. Oke, jadi kalau kayak Indomaret akan franchise seterusnya. Oke, silahkan dibuatkan kesimpulan. Ini untuk kita sambil menunggu. Sudah disiapkan? Kesimpulannya untuk materi yang sudah kami dari kelompok 13 presentasikan tentang studi kelayakan bisnis yang dilakukan ketika mendirikan perusahaan. Dengan melakukan studi kelayakan ini, pebisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Tidak hanya itu, studi kelayakan eksistensinya dan kesuksesannya. Jadi pembisnis sebaiknya tidak lagi ragu untuk melakukan studi hanya itu lebih matang dan tertata gitu. Terima kasih. Bagus sekali. Yang lain ada masih? Rama, Adrian Antonius. Ada mau ditambahkan kesimpulannya? Mana ini? Mana nggak kelihatan nih, mana? Rama, Adrian. Gimana? Cukup ya? Rama sih udah cukup aja. Adrian cukup ya. Oke, jadi kurang lebih sekali presentasinya. Ya,
terima kasih buat Ibu dan teman-teman sekalian, semuanya yang sudah menyiapkan waktunya ya untuk mendengarkan penjelasan dari kami dan dari kelompok 13 dan rekan-rekan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan penjelasannya tidak jelas dan mengganggu waktunya di malam minggu yang seharusnya dihabisin sama orang-orang terkasihnya. Mohon maaf, terima kasih banget udah dengerin ya penjelasan dari kita. Thank you sekali lagi. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah meluangkan waktunya. Semoga minggu depan ngedate-nya lebih lancar ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Minggu depan hari Kamis kita pertemuan terakhir ya untuk kita membahas apa saja sih selama ya sebelum UAS kita akan membahas. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dipersiapkan. Oke. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Recordingnya kita close saja.